Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk segenap Bapak, Ibu, Guru SDK Aletheia yang selalu ceria, segenap orang tua murid SDK Aletheia yang selalu tekun, sehati, sejiwa membina putra-putri kita, dan semua siswa-siswi SDK Aletheia yang terus semangat berusaha, mengejar asa, rajin belajar demi masa depan yang ceria. Pada hari ini kembali kita akan memulai kegiatan kita dan juga belajar. Tetapi sebelum itu kita akan datang pada Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan menolong dalam kehidupan kita. Mari kita datang pada Tuhan dan kita angkat satu pujian yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh rahmani, yang selalu memberkati setiap insan di bumi ini, termasuk kami semua yang pada pagi hari ini sangat membutuhkan pimpinan-Mu lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati dan tuntun hidup kami dengan kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap kita umat manusia, bahkan tumbuh-tumbuhan dan segenap binatang, alam semesta, langit bumi dan segala isinya, Tuhan ciptakan untuk memuliakan namanya. Setiap kita, apalagi sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita dipanggil bukan hanya memuliakan namanya, tapi kita adalah garam dan terang dunia. Artinya dimanapun kita berada, kita harus berbicara, memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kisah tentang Raja Salomo, di mana Raja Salomo itu dikaruniai Tuhan hikmat akal budi yang luar biasa dari Tuhan. Berita tentang Salomo menjadi berkat, bukan hanya menjadi berkat di lingkungan keluarganya, tapi di seluruh lingkungan istananya, bahkan di seluruh Israel. Pada masa Salomo, tidak ada rakyat Israel yang menjadi buruh, petani, atau menjadi budak. Semua bangsa Israel menjadi prajurit dan pegawai pemerintahan. Pada masa pemerintahan Raja Salomo, perak tidak terlalu laku. Karena apa? Seluruh perlengkapan terbuat dari emas. Raja Salomo menjadi berkat bagi lingkungan dan bangsanya, tetapi berita tentang hikmat Salomo juga sampai ke seluruh dunia. Sampai-sampai seorang ratu dari negeri Sheba, yaitu Ratu Sheba. Sheba adalah sebuah wilayah di Afrika, Ethiopia.
Ratu negeri Sheba mendengarkan Salomo penuh hikmat, dia datang. Hal ini terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 10. Akan Bapak bacakan kunjungan Ratu negeri Sheba. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ya. Kemudian di dalam ayat yang keempat, ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang sendiri dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang ku dengar. Perhatikan di dalam kehidupan Raja Salomo. Raja Salomo dikaruniai Tuhan hikmat akal budi. Dan dengan hikmatnya banyak orang datang kepada dia. Kemudian bertanya dan mengajukan teka-teki. Salomo bisa menjawab semuanya. Termasuk yang dikisahkan di dalam raja-raja yang sudah kita baca tadi, yaitu di dalam Raja-Raja 10, Ratu negeri Sheba sengaja datang untuk menguji Salomo dengan teka-teki. Dia membawa berkelimpahan emas, perak, rempah-rempah kepada Raja Salomo. Dan apa yang terjadi? Salomo menjawab semua yang ditanyakan. Bahkan Ratu negeri Sheba begitu kagum dengan cara Salomo menata istananya, cara Salomo menata pelayan-pelayannya, cara Salomo menata meja kursinya. Semuanya mengagumkan. Nah, apa yang kita pelajari dari hal ini? Setiap kita dikaruniai Tuhan dengan bakat, talenta, kemampuan, keterampilan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam ayat yang ke-1 jelas sekali dikatakan, kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan tersebar ke seluruh dunia. Jadi kalau kita boleh katakan bahwa mawar yang indah merekah, aromanya yang mewangi dan begitu menyegarkan hati, sebenarnya dia sedang memancarkan keharuman, kemuliaan, dan kesemarakan Tuhan yang menciptakan. Burung-burung yang berkicau indah sedang menyuarakan nyanyian tentang keagungan Tuhan. Alam semesta, langit, bumi, lautan, danau yang begitu permai itu sedang menyuarakan kebenaran bahwa Allah yang maha mulia yang telah menciptakan mereka semua. Raja Salomo yang penuh hikmat, Raja Salomo yang penuh kepandaian, dia memberitakan hikmatnya ke seluruh dunia. Dia sedang memuliakan nama Tuhan, bahwa Tuhan Allah Israel ada di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel dan bisa menjadikan umatnya berkat buat dunia dan sekelilingnya. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu serta siswa-siswi SDK Aletheia? Setiap kita dikaruniai Tuhan keterampilan, kepandaian, kecakapan, bahkan kebaikan hati. Semuanya Tuhan ingin untuk memuliakan Dia. Mungkin ada di antara anak-anak yang memiliki otak yang cerdas. Otak yang cerdas itu untuk apa? Bukan untuk kesombongan, tapi juga untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong sesama, untuk menolong teman-temannya, sehingga orang-orang kagum. Misalnya ada seorang anak bernama Lena, begitu cerdas, begitu pintar, dan dia suka menolong teman-temannya yang mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-temannya menyukai dia dan mereka bertanya, Lena,
kenapa Engkau begitu baik dan cerdas? Lena bisa berkata, itu karena Tuhan, itu karena karunia Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Mungkin ada seorang anak, sebut saja namanya Robi. Robi begitu baik. Robi suka menolong temannya. Robi suka membantu temannya yang kelaparan. Dia memberikan makanan. Dan orang-orang mulai memuji Robi. Dan dia bertanya, Robi, kenapa engkau begitu baik? Kenapa engkau begitu murah hati? Robi bisa berkata, itu semua karena karunia Tuhan. Itu semua karena untuk kemuliaan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, serta anak-anak semua, setiap kita diciptakan unik dan cantik. Setiap kita diciptakan dengan cara Tuhan tersendiri yang menarik. Kita punya talenta, kita punya kemampuan, kita punya ciri khas tersendiri. Dan semuanya harus dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Sampai dimanapun kita berada, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami diciptakan bukannya tanpa rencana, tapi kami diciptakan untuk memuliakan Engkau. Kami diciptakan supaya kami hidup sesuai dengan rencana-Mu, supaya dimanapun kami berada, kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Pakailah kami, langkah hidup kami, perkataan kami, kebaikan kami, kerajinan kami, kecerdasan kami Tuhan, untuk menjadi berkat buat dunia di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.